Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita akan coba eksplor Cisanti ke Pangalengan, atau lebih jelasnya lagi dari situ Cileunca ke Pangalengan melalui Cisanti, Ciberem, Pacet. Nah, jadi di sini tuh ada konten sebelumnya, yaitu di situ Cisanti sama jalan menuju situ Cisanti via Soreang, Banjaran, Argasari, Ciparai, dan Pacet ya guys. Boleh ditonton video ini karena ini tuh startnya dari Soreang guys sampai ke situ Cisanti. Ya mudah-mudahan kuat nontonnya ya guys, soalnya 1,5 jam. Nah, jadi ini ada terusan dari video tersebut ya guys. Jadi kita akan coba eksplor dari situ Cisanti ke Pangalengan via Kertasari dan daerah-daerah yang akan dilewati oleh Asep Dedet Petualang ya guys, dan bagaimana kondisi jalan sekarang di tahun 2023. Nah guys, jadi ya mudah-mudahan ada yang ingin tahu bagaimana keadaan atau kondisi terkini dari jalur ini ya guys. Nah guys, jadi di sini tuh ada beberapa perkebunan, salah satunya itu perkebunan pinus, perkebunan teh, dan perkebunan sayuran juga ada ya guys di sini. Tapi memang 100% 80% sih perkebunan teh ya guys, dikarenakan ini adalah perkebunan teh Malabar. Nah guys, ini adalah jalan atau situasi yang akan kita lewati seperti ini terus ya guys, yaitu sebuah jalur coran. Wow, lihat guys, mantap. Dan memang kalau yang namanya perjalanan ke pegunungannya guys, apalagi perkebunan teh itu, kita akan selalu disajikan warna-warna yang dominan ya guys, yaitu warna hijau. Nah, oke guys, kalau yang pernah kesini silakan berikan pengalamannya di kolom komentar, bolehlah kalau mau ngetik-ngetik di kolom komentar. Karena memang kalau sekarang sih 2023 segini udah bagus ya guys, jalannya udah mulus. Tapi memang sih di video sebelumnya juga Asep Dedet Petualang itu mengeksplor juga, cuman dari arah Pangalengan ya guys. Karena mungkin berbeda ya, kalau dari misalkan kan itu dari Pangalengan ke Cisanti dan ke Ciparai. Kalau sebaliknya mungkin kan arahnya juga atau gambarnya juga, ke panoramanya juga berbeda lagi ya guys. Ya mudah-mudahan sih bisa dinikmati oleh teman-teman atau kawan-kawan Asep Dedet Petualang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya guys, sekalian nikmati indahnya alam perkebunan teh Malabar ini. Nah guys, jadi di perkebunan teh Malabar ini ada beberapa tempat wisata yang mungkin ada yang sudah tahu atau yang belum tahu ya guys. Jadi salah satu tempat wisatanya itu adalah yang pernah Asep Dedet Petualang datengin juga ya guys. Salah satunya tuh kemarin yang bikin konten kemarin, yaitu makam dari Boska dan rumahnya juga ya guys. Jadi makam Karel Rudolf Boska ini ya guys bisa jadi salah satu destinasi ya guys, destinasi perjalanan kita saat di Pangalengan. Karena di sini tuh banyak mengandung sejarah juga ya guys. Nah, jadi Karel Albert Rudolf Boska yang pernah Asep Dedet Petualang diterangkan di konten sebelumnya ya guys, yaitu seorang raja atau seorang manajer perkebunan teh Malabar pada zaman dahulu ya guys, pada zaman penjajahan.
jadi sekitar 1.800-an. Nah ini guys, sebelah kanan tuh ada pabrik teh Kertasari ya guys. Nah untuk lurus ke sana itu ke Desa Citawa, tapi itu juga bisa keluar lagi ke jalur utama ya guys, cuman sangat jauh, muter lah. Kita ambil ke kiri saja, nanti di depan ada persimpangan lagi, kita ambil ke kanan. Nah guys, jadi tentang Karel Alberto Rudolf Bosca ini emang sih unik ya ceritanya ya guys, karena memang Bosca ini adalah seorang yang brilian juga ya guys. Nah, orang katanya sih Karel Albert Rudolf Bosca ini sosoknya itu menjadi panutan ya guys oleh warga yang ada di sekitar pada saat itu ya guys, karena memang Bosca atau Karel Albert Rudolf Bosca ini kepribadiannya itu adalah seorang yang penyayang, rendah hati dan peduli juga ya guys terhadap sesama. Tapi cuman kan dulu notabene ya tetap aja Rudolf Bosca ini adalah seorang dari Belanda juga ya guys, dan kita saat itu sedang dijajah oleh Belanda. Nah jadi di sini tuh ada destinasi wisata yaitu makam Rudolf Bosca ini ya guys, dan sangat terawat karena saya pas ke situ juga ada si bapak yang lagi sapu juga, dan yang memegang kunci untuk masuk ke makam Karel Albert Rudolf Bosca. Ya mudah-mudahan kita bisa sambil mendoakan juga ya guys, dengan cara dan agama sesuai yang kita anut. Dan alhamdulillah sih emang situasi di sana tuh sangat bersih dan bisa dijadikan salah satu destinasi ya guys. Nah guys, lihat di sini jalan tuh dulu sangat hancur sekali ya guys, sangat terbuka, dan sekarang alhamdulillah udah mulus banget guys. Dan boleh ke sini sambil menikmati alam ya guys, atau bisa makan-makan di pinggir kebun teh bersama keluarga, bisa rekomendasi juga ya guys. Ide yang mungkin cita-cita yang diidam-idamkan oleh setiap orang ya guys. Nah guys, yang kedua itu ada museum dan wisma Karel Rudolf Bosca atau rumah dari tempat tinggalnya Bapak Rudolf Bosca ya guys. Oh ternyata di sini tuh ada museumnya, tapi dikarenakan Asep sudah petualang pada saat itu sedikit waktunya tuh pendek ya guys, soalnya kan siangnya harus dagang, jadi cuman selewat kayaknya ada di situ di konten Asep sudah petualang ya guys. Nah jadi Karel Rudolf Bosca ini pada saat itu membangun sebuah tempat tinggal yang berdiri kokoh ya guys di sekitar area perkebunan yang ada di Malabar ini. Tuh lihat guys, pemandangannya luar biasa. Yang ke kanan itu ke Desa Citawa. Nah ini ke sini kita istirahat dulu ambil ancang-ancang sebentar. Nah lanjut lagi lah guys, lanjut lagi, kita terus tetap mengikuti jalur coran ini ya guys, dan perkebunan teh dari peninggalan Karel Rudolf Bosca ini guys. Nah guys, jadi di rumah Karel Rudolf Bosca ini konon katanya ada museum ya guys, museum Bosca yang memang saat ini dikelola oleh pihak PT Perkebunan Nusantara ya guys. Jadi pada bangunan ini kita bisa mengamati salah satunya tuh adalah arsitektur, tapi saya pas dilihat itu emang sih Eropa banget ya guys, namanya emang orang Belanda ya guys, orang Eropa, dan interiornya itu khas Belanda juga di dalamnya, cuman ada sedikit aksesoris seperti wayang-wayang gitu ya guys. Nantilah bisa dilihat di Asep sudah petualang di konten yang makam dan rumah Bosca ya guys. Dan jendelanya tuh besar-besar ya guys, yaitulah ciri khas orang Eropa. Dan apalagi ciri khas yang paling mencolok tuh yaitu seperti perapian ya guys, cerobong asap itu ke atas ya, seperti itulah guys. Nanti bolehlah di kesana, dan kalau yang belum tahu perjalanan mungkin ada di konten Asep Codet Petualang. Yang ketiga, camping groundnya banyak ya guys. Kalau di Pangalengan kita bisa searching lah di searching
di Google juga. Nah ini lagi dalam masa perbaikan juga ya guys. Nah oke guys, kita sebentar lagi akan sampai ke perbatasan boleh dibilang ya guys. Karena memang tuh perkebunan teh dari Bosca ini sungguh sangat luas banget ya guys. Ini juga saya perjalanan estimasi 1 jam kurang lah, 1 jam kurang sedikit. Saking luasnya juga ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut. Guys, ini guys, Kampung Babakan. Ini dia Kampung Babakan, tawa, dan memang setiap harinya mungkin mereka tuh tertawa terus tiap hari dan setiap malam. Nah guys ya, di sini tuh di Pangalengan tuh ada terdapat banyak tempat wisatanya ya guys. Salah satunya sih Nemo Highland yang baru ya guys. Atau boleh yang mau mandi-mandi air panas, ada di sini air panas dari Kawah Wayang. Salah satunya itu Kawah Cibolang ya guys. Wisata kolam renang Cibolang. Nah ini guys, di persimpangan ini kita belok ke kanan. Di sini tuh ada pabrik teh lagi ya guys. Di sini tuh kalau nggak salah pabrik teh Talun Santosa. Tuh misalnya ini sebelah kanan dan sebelah kirinya tuh bangunan pabriknya ya guys. Jadi guys, di Pangalengan ini tadi ada satu Nemo Highland ya, dari jalur ini aja dulu ya guys. Tadi makam, terus rumah Bosca. Nanti kedepannya itu ada, maju lagi ke depan itu ada Panenjoan, ada Kawah Wayang, dan sekarang di Kawah Wayang tuh ada salah satu kolam renang juga ya guys, bisa berenang juga di sana dan murah meriah juga ya guys. Cuman kita kalau ke atasnya tuh harus jalan kaki dulu. Kita tetap jalan lurus ya guys. Panenjoan, terus kita bisa ke arah sana tuh situ Cilemsa, rafting juga bisa. Ada Pinus Tilu ada di situ ya guys, ada camping groundnya udah tentu banyak, dan kesannya juga ada Taman Langit. Pokoknya banyak lah kalau di papai satu-satu. Nanti kita bisa menikmatin, atau kalau bisa sih yang rumahnya jauh dari Pangalengan atau dari luar kota, mending tinggal di Pangalengannya tuh agendakan seminggu lebih ya guys, biar bisa dikunjungi satu persatu ya guys. Nah guys, ini ada sedikit jalan yang masih rungkat juga, cuman nggak terlalu rungkat-rungkat guys. Jadi di sini tuh jalan masih bergerinjol, cuman masih bersahabat lah guys. Oke guys, nanti kita lanjut lagi.
ketemu lagi. Kita lanjut lagi cerita-cerita tentang jalur ini ya guys. Jadi jalur ini tuh adalah jalur alternatif atau boleh dibilang jalur pintas dari Ciparai atau dari Majalaya atau dari arah Bale Endah ya guys, yang mau ke Pangalengan boleh jalur ke sini, boleh ke Cisanti sambil menikmati pemandangan yang ada di jalur ini ya guys. Nah, sebelah kanan itu ada Gunung Bedil, Gunung Wayang, dan Gunung Induk, dan di sana tuh ada salah satu tempat wisatanya juga ya guys, yaitu adalah pokoknya di sana. Itu di bawahnya tuh dari mulai rumah pengabdi setan 1 ya guys, terus ke atasnya nanti bisa nyambung lagi ada waterboom yang ada di Sukamana Kertamana. Jadi itu satu kesatuannya guys. Jadi satu jalur itu ada empat tempat wisata, 5 kalau nggak salah ya guys di situ teh. Yang pertama yaitu rumah pengabdi setan, waterboom, Panenjoan, dan Kawah Wayang. Kalau jalur ke Nemo Highland itu ada 3 juga, makam Rudolf Boska, rumahnya juga, museum, sama Nemo Highland. Ya seperti itu ya guys, kalau memakai jalur ini ya guys. Nah jadi guys, memang sekarang tuh lihat kondisi jalan tuh luar biasa, dan memang rekomendasi buat yang mau kesini sekarang nggak usah takut jalannya rusak, karena alhamdulillah udah dicor juga ya guys. Oke guys, cerita-cerita tentang situ Cisanti. Jadi situ Cisanti itu adalah 0 kilometernya Citarum ya guys. Jadi mata air Citarum, mata air purba, yang memang situnya tuh dibikin atau dibuat oleh pada masa penjajahan Belanda ya guys. Jadi untuk menampung air dan sebagai ya cikal bakal Sungai Citarum ya guys. Jadi cikal bakal Sungai Citarum itu dari sana, dari mata air yang ada di Gunung Wayang, Gunung Windu, juga ada Gunung Bedil. Jadi kita harus menjaga kelestariannya juga ya guys, dan mudah-mudahan sih ya terjaga lah ya guys di situ Cianti itu. Nah guys, jadi kita udah sampai di salah satu desa lagi. Nah ini patokannya masjid, sebelah kiri ada masjid berkubahan seperti yang ada di video ini ya guys. Ini estimasi dari sini tuh sekitar berapa ya, sekitar 30 menitan lagi ya guys kalau udah ke pedesaan ini. Desa apa ini ya guys, lupa lagi ada. Yang pasti sih situasinya seperti ini. Aduh, lagi pilek guys, maaf ya guys. Nah ini teh kalau nggak salah mah desa apa tuh, lupa lagi. Nah kita masuk lagi ke zona jalannya agak rungkan, tapi nggak terlalu lama sih guys. Nanti di sana tuh kita nemuin lagi jalan yang coran lagi. Nah habis coran kita memasuki jalur aspal yang terus nanti menuju ke kota Pangalengan ya guys, ke pasar Pangalengan, dan nanti finishnya tuh di lingkar Pangalengan ya guys, yang mau ke situ Cilenca, ke Soreang, dan ke Pangalengan, ke pasar Pangalengan ya guys. Lumayan panjang sampai ke. Nah guys, boleh dilihat ini jalurnya seperti ini. Ya cek saya mah udah bagus lah, ini mah tinggal dipoles aja. Tapi memang sih untuk kurun waktu mah ini paling lama ini belum diperbaiki juga, karena memang terakhir saya kesini tuh ada setahunan lebih lah, boleh dibilang udah 2 tahun gitu lah, dan masih tetap seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti disambung ke coran yang ada depan sama yang ada sebelumnya itu ya guys, karena mungkin kemarin juga kan adanya COVID juga ya guys, jadi terhalang waktu juga. Ini masih banyak kubangan-kubangan. Oke guys, nanti kita lanjut lagi.
Nah guys, coba sedikit cerita-cerita ya guys. Ya mudah-mudahan ceritanya bisa valid juga dan nggak ada kekurangannya guys. Ya kalau ada kekurangan boleh dikritik di komentar. Jadi coba menceritakan tentang perkebunan teh Malabar ini ya guys. Nah ini guys ada persimpangan, kita jangan ke kiri, ambil yang lurus, jembatan yang berwarna kuning ini ya guys. Nah jadi guys, seperti yang Sabtu Tulang sampaikan sebelumnya ya guys, karena memang di sini tuh perkebunan teh ini dibangun oleh Karboska, dan pada saat itu tepatnya pada tahun 1896 ya guys, 1896, yaitu tepatnya juga di Pangalengan ini ya guys, Pangalengan sampai Bandung. Dan ini tuh perkebunan teh terbesar pada saat itu ya guys, pada masa penjajahan Belanda. Dan dari tahun ke tahun jadi mengalami peningkatan perkebunan ini ya guys. Jadi peningkatan itu dari segi keperluasannya ya guys, perluasan. Dan jadi kan kalau udah diperluas lahan itu pasti produksi juga mengalami volume yang cukup tinggi juga ya guys. Dan memang tuh pada saat itu lagi tinggi-tingginya produksi, dan tibalah saat Boska atau Karboska ini meninggal ya guys pada saat itu, dan terjadilah penurunan apa ya guys, penurunan produksi lah guys. Jadi setelah Boska wafat pada tahun 1928, nah dari situ 1928 hingga tahun 1930-an, di situ tuh ada terjadi depresi ekonomi ya guys. Nah jadi di sini tuh terjadi krisis, dan jadi diambil alihlah oleh pengurus perkebunan, dan mengambil beberapa langkah-langkah ya guys untuk kalau dibilang sih, jadi untuk mengurangi produksi lah guys, karena memang kondisi sedang depresi ekonomi, dan bertepatannya juga pas wafat Boska ya guys tahun 1928 yang pada saat itu. Dan memang terjadi depresi ekonomi itu pada tahun 1930-an ya guys. Saya juga mungkin belum jadi embrio acan ya guys. Aduh, ampun guys. Nah, dalam menghadapi krisis ini ya guys, jadi memang tadi produksi dikurangin, dan pengiriman teh pun ke pasaran dunia ya guys, khususnya di London itu dihentikan sementara pada saat itu ya guys. Soalnya untuk melakukan atau supaya ada penghematan juga, dan secara penghematan tersebut juga imbaslah kepada pemecatan pegawai juga ya guys pada saat itu. Ya mungkin kalau dibilang sih krisis ekonomi ya guys, krisis ekonomi yang terjadi seperti di Indonesia pada tahun 95 dulu sempat goyang juga ya guys. Nah dipakailah cadangan modal, dan pada saat terakhir pengurus di perkebunan teh ini juga meminta bantuan dana ya guys, salah satunya kepada pemerintah pada saat itu. Oleh karena langkah-langkah yang telah diambil ya guys, seperti tadi mengurangi pengiriman, terus penyetopan dulu pengiriman barang, terus mengurangi pegawai dengan cara pemecatan pegawai. Jadi itu bisa menyelamatkan kondisi perkebunan teh Malabar ini ya guys. Jadi bisa sedikitnya bisa lolos dari krisis ekonomi pada saat itu. Nah pada tahun 1934, jadi teh Malabar ini ya guys diambil alih lah oleh pemerintah Belanda ya guys, oleh penjajah kita. Perkebunan teh Malabar telah memberikan dampak yang memang lumayan cukup besar ya guys bagi masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya dirasakan oleh pemerintah Belanda ya guys pada saat itu,
Tapi juga sampai sekarang ya guys, sampai sekarang ini. Nah ini kan ada bedeng-bedeng, ada rumah-rumah ini. Pasti salah satunya itu karyawan dari perkebunan teh Malabar yang saat ini ada ya guys. Jadi cukup besar juga sih andil dari perkebunan ini untuk memberikan rezeki juga ya guys kepada masyarakat sekitar. Nah guys, seperti itulah guys. Jadi cerita tentang perkebunan teh Malabar ini, jadi sempat ngedrop juga. Ngedropnya itu pada saat memang bertepatan dengan wafatnya Karl Boska yang terjadi pada tahun 1928 hingga 1930-an ya guys. Ya begitulah guys. Jadi masih bisa merasakan manfaat juga ya guys dari peninggalan sejarah ini ya guys. Ya mudah-mudahan sampai seterusnya dan bisa meningkatkan lagi budidaya dari perkebunan teh ini ya guys. Nah ini depan itu adalah pabrik teh Malabar. Cikal bakal dari pabrik atau cikal bakal pertamanya ada pabrik teh itu di sini ya guys, di pabrik teh Malabar. Jadi kalau di sini tuh estimasi sekitar 20 menitan lagi sampai ke pusat kota Pangalengan ya guys. Nah, jadi ada sedikit jelek atau rungkat jalannya, masuk lagi ke corak. Ya seperti itulah kondisinya. Lebih baik dari sebelumnya, karena kalau sebelumnya tuh di sini juga jalannya rungkat guys. Pokoknya full dulu mah jalannya rungkat banget dan harus kalau bisa mah yang sering lewat sini tiap hari mobilnya atau motornya itu harus off-road atau semi off-road juga cukup ya guys. Oke guys, tadi ada penyampaian yang mudah-mudahan isinya tuh benar ya guys, dan tidak ada yang kurang. Mudah-mudahan tidak asal-asalan juga ya guys, karena memang saya ngambil dari narasumber juga. Ya sedikit dirubah-rubah karena takutnya ini ada pengurangan juga ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut. Nah guys, sambil menikmati perjalanan yang asik dan petualang lalui ya guys, sedikit-sedikit cerita lagi tentang perkebunan teh Malabar ini. Memang cukup sangat seru ya guys, cerita-cerita zaman dulu itu. Salah satunya di perkebunan teh Malabar ini ya guys. Jadi guys, pada saat itu emang ini tuh dikelola tuh kebanyakan dari keluarga care open nih guys. Dan dulu di sini tuh adalah salah satu tempat yang boleh dibilang pada saat zaman penjajahan Belanda tuh kerja paksa ya guys. Di sini salah satu titiknya, dan mungkin di sini tuh banyak keringat dan darah yang telah dikeluarkan oleh para kesepuan kita pada saat itu ya guys. Ya mungkin kalau kita dihayalkan ya guys, mungkin sangat pedih banget ya guys, karena memang pada saat itu masa-masa pada zona penjajahan yang lumayan lama juga kita dijajah oleh Belanda ya guys. Nah dan setelah itu dibukalah, setelah sistem kerja paksa dihapuskan, dibukalah lahan-lahan ya guys yang sudah digarap oleh para
ya para, kalau boleh dibilang sih, pejuang kita ya guys dulu. Karena ini dulu pasti ini adalah sebuah hutan, dan untuk membuat lahan jadi terbuka seperti ini pasti ada salah satu pembabatan hutan juga. Dan pada saat penjajahan nggak mungkin orang Belanda langsung yang bekerja ya guys, pasti ini adalah sistem kerja paksa pada saat itu. Dan inilah hasil dari keringat-keringat para kesepuhan kita dulu ya guys, dan kita tidak boleh melupakan sejarah itu. Tapi dengan sudah terbukanya sekarang dan sudah beberapa puluh tahun kita merdeka, ya mudah-mudahan kita bisa menjaganya ya guys, jangan sampai kita terpecah belah. Yang penting kita tetap bersatu juga ya guys di sini. Nah guys, jadi pada saat itu Karl Boska ini ya guys, kalau boleh dibilang memberikan proposal kepada salah satu keluarga, atau boleh dibilang dulu mah Prengel Planters ya guys, Prengel Planters, keluarga Verkoppen pada saat itu. Jadi Boska sepakat dengan Verkoppen, dan Verkoppen pun memberikan pinjaman modalnya ya guys untuk membuat atau membangun perkebunan teh yang ada di Malabar ini ya guys. Jadi kepiawaian Boska ini ya guys memajukan Gambung juga ya guys, menjadi dasar pertimbangan Verkoppen. Jadi karena memang Gambung majunya tuh di tangan Boska ya guys, dan diteruskan oleh keluarga Verkoppen di sana. Karena di Gambung juga ada bibit atau benih awal dari pohon teh ini ya guys. Maaf kalau salah kata juga ya guys, karena saya hanya sebagai penyampaian saja dan sedikit cerita. Jadi guys, Indonesia itu bukan pertama yang ada perkebunan tehnya ya guys. Jadi dulu tuh ada pertama kali adanya perkebunan teh itu ada di Himalaya ya guys, dan sangat berkembang juga di sana. Karena di sana tuh kondisinya tuh sangat dingin. Nah guys, kita udah mau memasuki daerah ya, ini ke kiri ke Nemo Highland ya guys, ke kiri Nemo Highland. Kita ambil ke sebelah kanan. Kita akan mengarah ke kota Pangalengan ya guys. Nah ini masuk ke sini, ikutin aja terus jalurnya. Nah guys, jadi Boska ini ya guys memilih jenis asam. Jadi jenis asam ini adalah salah satu benih teh dari India ya guys kalau nggak salah, untuk dikembangkan di Malabar ini. Nah guys, jadi setelah Verkoppen memberikan modal, dan modal tersebut udah berada di tangan Boska, dan Boska pun langsung mengurus airfak ya guys, berlangsung mulus. Dan tak lama kemudian jadi izin, kalau boleh bilang sekarang mah surat izin sewanya tanah yang ada di Malabar ini udah diberikan kepada Boska ya guys. Nah dari situlah Boska membuka perkebunan dan mulai membabat hutan sebagian yang tadinya belum 100% dibabat ya guys. Jadi ada yang dibabat sebagian, ada yang sudah terbabat, ada yang belum. Nah yang sebagian belum terbabat dibabat dulu, digantilah ribuan benih teh di situ ya di Malabar ini. Makanya itu luasnya tuh luar biasa ya guys, sampai 2000 hektar katanya. Nah jadi di sini tuh ada salah satu ya guys, seperti daun teh itu, boleh dibilang tuh daun teh Jawa ya guys di sini, daun teh Jawa. Dan kualitasnya itu adalah kualitas yang paling unggul yang dibawa atau yang ditanam oleh Boska di sini.
Nah guys, ada juga di sini tuh ada bangunan mirip-mirip saung juga ya guys. Nah tempat itu tuh sempat dijadikan tempat peristirahatan Bosca di sela pekerjaannya guys. Dimana tempat tersebut adalah yang sekarang jadi tempat wisata, yaitu Nemo Highland atau Mini Mountain ya guys, atau Gunung Mini. Jadi pas saat itu di pas bukit yang sekarang udah jadi Nemo itu ya guys, itu tuh Bosca bisa melihat sekeliling perkebunan tanpa halangan, karena memang itu tempat yang paling tertinggi yang sekarang yaitu dipakai jembatan kaca itu ya guys. Panorama langit biru, jadi berpadu sama hamparan hijau, jadi sambil menikmati pemandangan yang ada di bawah itu ya guys. Dan di bawahnya itu kebetulan juga Bosca ini membangun rumahnya juga guys. Ya begitulah cerita-cerita tentang Bosca. Kalau dijabarin mah terlalu panjang ya guys, karena lumayan sejarah tuh berjalannya cukup panjang. Dan memang Bosca ini dulunya tuh udah terpandang juga ya guys di Belandanya, karena Bosca adalah seorang cucu dari seorang menteri yang ada di Belanda. Jadi sejak kecil Bosca itu tak asing dengan kisah tentang keelokan Hindia Timur ya guys. Jadi dia tuh besarnya tuh di Hindia Timur ya guys. Jadi nama negeri jajahan yang kerap didengarnya dari tuturan para tetua, hingga pada saat itu Bosca tuh umur 22 tahun guys. Dan pertama kalinya dia menginjakan kakinya itu di Jawa Barat. Dan hatinya tuh langsung jatuh cinta kepada Jawa Barat ini ya guys. Ya kalau dibandingkan dengan Den Haag sih, Den Haag ya guys, berbeda ya guys. Karena kota asalnya itu memiliki tidak ada kelokan lembah-lembah acan ya guys, gunung menjulang atau sungai-sungai yang kalau dibilang sih bening ya guys. Nggak ada di Belanda pada saat itu, di Den Haag. Den Haag itu kan salah satu kota besar yang ada di Belanda. Ya begitulah cerita tentang Bosca. Dan nantilah bisa cerita-cerita lagi tentang Bosca ini, karena memang ceritanya cukup panjang juga ya guys. Dan kalau diceritain semuanya mah ya panjang tuh ini guys. Ini durasinya juga sampai berapa menit nih, 53 menitan perjalanan dari Cisanti sambil menemenin teman-teman yang mau melihat perjalanan ke Pangalengan dari situ Cisanti, atau mau dari Cipalai juga ada, dengan menonton video sebelumnya ya guys, perjalanan dari Soreang ke situ Cisanti. Nah guys, ini sebentar lagi kita akan segera sampai ke kota Pangalengan, dan kondisi jalan tuh masih ada yang berlubang sedikit-sedikit pas mau sampai ke kota ya guys. Nanti kita lanjut lagi pas mau sampai ke kota.
Nah, di sini tuh kita akan segera sampai ke Pasar Pangalengan ya guys, dan kita akan segera mengakhiri video ini. Ya mudah-mudahan guys, dengan ada videonya ini dari arah Ciparai mau ke Pangalengan, mau jalur eksotis pemandangan alam, juga melewati salah satu wisata 0 km Cisanti juga ada ya guys di jalur ini. Apabila yang belum tahu atau yang pengen tahu, boleh lewat sini ya guys, dengan jalur-jalurnya yang sekarang udah rekomendasi lah guys, udah bisa dilalui secara normal dan secara lancar juga, karena memang sudah alhamdulillah dicor, dan mudah-mudahan bisa bertahan lama juga ya guys, karena memang ini adalah jalur perkebunan teh yang sangat luas dan perjalanan itu memanjakan mata juga. Nah, kita udah sampai di Pasar Pangalengan ya guys. Di sini pasar wisata Pangalengan disebutnya. Oke guys, nanti kita akan coba finishnya tuh di Lingkar Pangalengan, dan kondisi mau ke Pasar Pangalengan sedikit macet juga ya guys, karena kondisi sekarang sih posisi lagi bulan puasa Ramadan menjelang ke Lebaran Idul Fitri, dan pasti banyak juga yang mulai belanja pakaian ya guys, untuk mempersiapkan atau menyambut hari raya Idul Fitri, yang pada saat Asep Codet Petualang ini sih sekitar 3 hari 4 harian lagi ke Idul Fitri ya guys. Nah guys, sebentar lagi sampai ke finish nih guys. Pokoknya mah atur nuhun pisan udah menonton perjalanan Asep Codet Petualang dari situ Cisanti atau dari Ciparai ke arah Pangalengan ini ya guys. Ya mudah-mudahan jadi bahan rekomendasi atau bahan untuk konten-konten para YouTuber yang lain yang mau coba explore ke jalur ini ya guys. Nah guys, jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya, and subscribe ya guys. Dan hatur mohon pisan, jazakallahu khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Jangan lupa selalu bahagia. Dan nah ini dia pasar wisata Pangalengan. Nanti kita lanjut di video-video selanjutnya Asep Codet Petualang yang mungkin mudah-mudahan lebih bermanfaat dan lebih berkembang lagi, bisa memberikan informasi kepada kawan-kawan teman-teman dulu semuanya ya guys. Cukup sekian perjalanan Asep Codet Petualang. Nanti kita finishnya di Lingkar Pangalengan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.